Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Saya lagi malas bangun nih, tiduran, dan ingin menyampaikan aspirasi orang Madura yang mampir ke WA saya kirim lagi deh ke lewat pesantren Ojo Lali ya, untuk Pak Mahfud MD yang memiliki perspektif yang khas terhadap Habib Rizik Syihab, dan kini perspektif Mahfud MD itu dibayang-bayangi atau di-challenge oleh orang Madura sendiri yang tadinya bangga dengan Pak Mahfud sebagai ketua MK, tapi sekarang katanya Pak Mahfud sudah menjilat kekuasaan. Biasanya kalau saya menjilat, tangan saya sendiri yang sarapan pakai tangan ya, jadi jari-jari itu saya jilat ya. Tapi kalau menjilat kekuasaan yang nikmat itu ya, jadi kemudian mengubah ya perspektif yang lama menjadi yang baru, karena memang sudah merasakan kenikmatannya berkuasa dan dekat dengan kekuasaannya, sambil merendahkan orang lain yang berbeda posisi di dalam melihat kekuasaan untuk rakyat banyak. Saya ngomong apa ya, udah jelas, wis tak kirimin lagi deh. Assalamualaikum. Oh iya, selamat menikmati ya. Ini khas orang Madura ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya nggak tahu, pokoknya mampir di WA saya kirimin lagi ya, sekarang pagi-pagi nih. Habis saya ngaji Mr. Rianto habis sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat dan insya Allah mengupload video ini dengan harapan bisa sampai ke Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, SH, MH, MHum, dan sebagainya. Dan sengaja pula saya mencari spot yang ada terlihat rintik-rintik hujan dan angin sepoi-sepoi, supaya kesannya sejuk sesuai dengan tujuan saya. Tidak ada ujaran kebencian, tidak ada maksud yang kasar di sini. Tujuan saya membuat video ini hanyalah untuk mengingatkan beliau, Bapak Mahfud MD, bahwa Bapak Mahfud, Anda adalah panutan, idola sekaligus kebanggaan bagi kami orang-orang Madura, baik yang ada di Pulau Madura ataupun yang berada di perantauan. Tapi itu dulu Pak Mahfud, ketika Anda masih, ya top formnya ketika Anda masih menjadi ketua MK. Namun belakangan kok ya itu jadi berubah gitu, jadi hilang konsistensinya, jadi hilang dan lebih ke kiri kayaknya jalur politiknya, jalur pemikirannya, sehingga terkesan semacam Pak Mahfud ini mempunyai disturbing behavior, dan itu mengakibatkan menyengsarakan kami sebagai sesama warga Madura yang tadinya sangat begitu bangga dengan Bapak. Akhirnya kami menjadi bahan bulian orang-orang di luar suku Madura, bahkan di dalam suku Madura sekalipun, bahwa kami dianggap itu orang kamu, itu Pak Mahfud saudara kamu, seperti itu, walaupun kita tidak mempunyai hubungan darah sama sekali Pak Mahfud. Begini Pak Mahfud, saya melihat hal-hal yang kontraproduktif belakangan ini dilakukan oleh Pak Mahfud, seperti halnya nyinyiran-nyinyiran Pak Mahfud, seperti halnya hal-hal yang seharusnya tidak Pak Mahfud dikomentari. Dan yang terbaru, Pak Mahfud menyebut imam besar kami, imam besar umat Islam, imam besar FPI, Habib Rizik Syihab, dengan sebutan Rizik Syihab,
bahkan si Rizik. Begini Pak Mahfud, kalau Anda selama ini menggaung-gaungkan kearifan lokal, kearifan lokalnya itu kearifan karakteristik orang Madura itu ketika menyebut Habib Dzurriyyatur Rasul atau keturunan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak pernah menyebut langsung nama. Bahkan ketika beliau lahir dari Syarifah, dari ibunya, itu langsung kalau laki-laki disebut Iye, Pak Mahfud. Iye, misalnya namanya Muhammad, Iye Muhammad. Tidak ada orang Madura itu yang berkata si Muhammad, tidak ada Pak Mahfud. Oke lah, misalnya Habib Rizik itu bukan siapa-siapa, dia tidak pernah mengumpulkan orang jutaan manusia dengan karismanya di Monas. Dia bukan seorang intelektual muslim yang mempunyai keilmuan, baik ilmu positif atau ilmu agama yang luar biasa. Anggaplah dia seorang yang biasa-biasa saja. Dia Habib yang tidak mempunyai apa-apa. Tapi pantaskah Anda sebagai orang Madura dan sebagai orang yang menggaung-gaungkan kearifan lokal selama ini menyebut si Rizik? Ini menurut saya sudah di luar karakternya orang Madura, Pak Mahfud. Oke, hal-hal yang lain banyak sekali yang seharusnya Pak Mahfud tidak mengeluarkan itu, tapi Pak Mahfud memaksa diri untuk mengomentari atau menyampaikannya di depan publik, sehingga kebanggaan, istilah panutan, istilah idola bagi kami luntur, sudah hilang sudah. Bahwa bagi kami Anda tidak lebih dari sekedar cebong, tidak lebih dari sekedar seorang yang menjilat junjungannya, yang mencari nama mungkin supaya tetap bertahan di posisi itu, karena Anda sudah merasakan nikmatnya, enaknya, nyamannya. Ya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke Anda, ke Bapak, menjadi masukan dan bisa merubah manhaj pemikiran Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.